Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Prophet Story, kembali lagi sama kita yang akan membawakan kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Shaleh lahir dari keluarga besar kaum Samud di utara Hijar Arabiyah. Di lingkungan kaumnya, beliau tumbuh menjadi sosok yang jujur dan pandai. Karena wataknya inilah, kaum Samud berharap kelak ia akan menjadi tokoh yang bisa mengayomi kaumnya. Namun, kehidupan kaum Samud yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan tubuh dan keahlian, mereka membangun rumah dan istana di gunung batu, membuat mereka terpedaya dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi inilah yang mengubah jalan hidup Nabi Shaleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Shaleh alaihi salam untuk menyeru kepada kaumnya agar beriman kepada Allah dan bersyukur atas karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mereka. Kisah kaum Samud itu sebenarnya mirip dengan kaum Ad. Kemiripannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan mereka tubuh yang kuat. Mereka dikaruniakan kemampuan membangun istana yang tinggi di atas gunung batu. Namun, sikap kaum Samud sama seperti kaum Ad. Mereka tidak mau belajar atas apa yang menimpa kaum Ad. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shaleh alaihi salam, di mana Nabi Shaleh alaihi salam berasal dari kaumnya sendiri dan dari kalangan terpandang. Mulailah Nabi Shaleh alaihi salam menyeru kepada kaumnya agar bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka berkata, qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Shaleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi sakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Mereka selalu meminta bukti pada Nabi Shaleh alaihi salam. Mereka ragu dan tidak mempercayainya. Memang orang kafir gak kapok-kapok ya. Kalau kamu bisa, keluarkanlah dari batu itu unta yang besar. Besarnya seperti kapasitas kaum Samud. Warnanya merah dan tengah hamil 10 bulan dan hampir melahirkan. Mereka mengira apa yang mereka minta itu pasti mustahil bagi Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh alaihi salam pun membuat perjanjian dengan mereka. Apabila keinginan mereka terpenuhi, mereka berjanji akan beriman kepada Nabi Shaleh alaihi salam. Kemudian Nabi Shaleh alaihi salam menuju batu besar dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba batu itu bergoncang dan terbelah. Keluarlah unta besar berwarna merah dan hampir melahirkan seperti yang mereka inginkan. Kaum Samud terperanjat kaget. Nabi Shaleh alaihissalam pun kemudian berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi hadhihi naqatullah lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah." Wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Oleh sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamassauha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Melihat hal ini, beberapa orang yang hadir langsung mempercayai bahwa Nabi Shaleh alaihissalam adalah nabi sekaligus rasul. Tetapi sayangnya yang mengimani hanya berjumlah sedikit. Sesuai perjanjian antara Nabi Shaleh alaihissalam dan kaum Samud, mereka dilarang untuk mengganggu unta itu. Karena ukurannya yang besar, jatah minum unta itu setara dengan jatah minum seluruh kaum Samud. Maka Nabi Shaleh alaihissalam sepakat bahwa jatah minum kaum Samud harus dibagi dua dengan unta. Yang mana jika susu dari unta ini diperah, maka satu kampung dapat meminum susu unta ini. Kaum Samud tetap ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menampakkan mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam, para petinggi kaum Samud, mereka menyusun strategi untuk menghentikan dakwah Nabi Shaleh alaihissalam. Maka terbitlah ide untuk membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam. Tetapi mereka tidak berani membunuhnya karena sudah terikat janji dengan Nabi Shaleh alaihissalam. Maka terkumpullah 9 orang yang disiapkan untuk membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam. Tetapi mereka juga masih belum berani untuk membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam. Maka mereka mengajak kaum Samud yang kufur kepada Nabi Shaleh alaihissalam. Lalu terbunuhlah unta beserta anaknya itu. Kemudian daging unta itu dibagikan kepada penduduk kaum Samud. Mengetahui hal ini, Nabi Shaleh alaihissalam mendatangi mereka di saat mereka sedang berkumpul. Melihat untanya terbunuh, Nabi Shaleh alaihissalam menangis. Nabi Shaleh alaihissalam mengatakan, "Sudah kubilang, jangan bunuh ini unta. Fayakhudhakum adzabun alim." Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Mereka malah menentang Nabi Shaleh dan menantang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, "Wa qalu ya Shalihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Wahai Shaleh, buktikanlah ancaman yang kamu berikan kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Memang orang kafir gak ada sadar-sadarnya ya. Kemudian Nabi Shaleh alaihissalam berkata, "Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub.
Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah 9 orang ini berhasil membunuh unta, mereka berencana untuk membunuh Nabi Shaleh alaihissalam dan keluarganya. Akhirnya mereka naik ke atas bukit dan memata-matai rumahnya Nabi Shaleh alaihissalam. Kemudian mereka berencana untuk menghabisi Nabi Shaleh alaihissalam dan keluarganya saat tengah malam, agar tidak diketahui oleh salah seorang pun. Mereka benar-benar ingin membuat makar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tinggal diam. Wa makaru makran wa karna makran wa hum la yash'urun. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka sudah siap untuk membunuh Nabi Shaleh alaihissalam pada malam hari, mereka sudah berada dekat dengan rumah Nabi Shaleh alaihissalam. 9 orang ini dijatuhkan oleh Allah batu dari bukit itu. Setelah 9 orang ini mati, adapun untuk kaum Samud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi waktu mereka 3 hari. Pada hari Kamis, muka mereka semua menguning. Pada hari Jumat besoknya, muka mereka memerah. Dan pada hari Sabtu, muka mereka menghitam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Hari yang dijanjikan pun tiba. Dan pada hari Ahad pagi, datanglah suara teriakan dari langit yang langsung mencabut nyawa mereka semua. Ditambah gempa yang amat dahsyat dari bagian bawah mereka. Mereka semua binasa tanpa tersisa. Fa asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumahnya. Setelah kejadian ini, Nabi Shaleh alaihissalam melihat kaumnya yang sudah menjadi jasad. Sebelum beliau meninggalkan mereka, dengan hati yang sedih, beliau berkata, Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Tetapi kalian tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Dari kejadian yang dialami oleh kaum Nabi Shaleh, banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, belajarlah dari sejarah. Kaum Samud, mereka sudah mengetahui azab yang diterima oleh kaum Ad dan kaum-kaum sebelum mereka. Tetapi mereka tidak memperdulikannya. Kedua, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menjadi kufur. Ketiga, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Maka kita harus berhati-hati dan melaksanakan apa yang diperintahkannya, serta menjauhi apa yang dilarang. Nah, demikianlah kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Sekian dulu ya sahabat Prophet Story. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.